Banyak di antara kita sudah sangat familiar atau sudah sangat sering mendengar kata many ataupun much. Ya, many itu seperti kita banyak ketahui bahwa digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun. Sedangkan much itu biasa digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung atau biasa disebut dengan uncountable noun. But the question is, yang menjadi pertanyaan, kenapa seperti uang, seperti air, mengapa mereka itu tidak bisa dihitung? Kan uang itu berapapun jumlahnya, berapapun nilainya masih bisa dihitung kan? Seberapa banyak pun nolnya tetap bisa dihitung. Sedangkan air juga seberapa banyak itu pun tetap bisa dihitung, kecuali air di lautan sana, di luar sana yang di sungai, ya of course you cannot count that ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, kenapa uang itu dikatakan benda yang tidak bisa dihitung? Oke, saksikan video ini sampai dengan selesai, kita akan membahas tuntas. Halo everybody, welcome back to English with Mr. Delvin. Kembali lagi dengan saya Mr. Delvin. Pada hari ini kita akan membahas tentang much ataupun many. Mengapa much itu hanya digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, dan kenapa many itu digunakan hanya untuk benda yang bisa dihitung. Dan yang menjadi pertanyaan, ada benda-benda yang bisa dihitung, kenapa itu masuk dalam kategori uncountable noun. Contohnya seperti uang. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan kalimat yang menggunakan much ataupun many. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu bahwa much itu biasa digunakan untuk uncountable noun, ya, benda yang tidak bisa dihitung. For examples, when I ask you, how much money do you have? How much money do you have? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Tapi sebenarnya uang itu bisa dihitung. Lalu kenapa dia menggunakan much? Sedangkan many itu biasa digunakan untuk benda yang bisa dihitung, atau it usually followed by countable noun. For examples, contoh, misalnya, how many brothers and sisters do you have? Brothers and sisters. Dan ini biasanya ketika kita menggunakan kata many, itu bendanya selalu plural noun yang ditambah dengan s. Jadi brother menjadi brothers, sister menjadi sisters, seperti itu ya. So how many brothers and sisters do you have? Okay. How many pets do you have at home? Okay, itu adalah countable noun. Okay. How much did you buy this bag? How much did you buy this bag? Ya, berapa harga, bukan berapa banyak tasnya, tapi berapa harga tas ini ya. Jadi menanyakan harga itu cukup menggunakan how much. Tidak perlu mengatakan how is the price, like that ya. So that is the difference between the use of much and many. But now, like I asked you before, ya seperti tadi saya tanyakan, kenapa uang itu masuk dalam kategori benda yang tidak bisa dihitung? Oke, sekarang kita akan membahas di bagian itu, ya. Jadi, yang dimaksud dengan benda yang bisa dihitung adalah benda-benda yang memang bisa dihitung, seperti 1 buku, 2 buku, 3 buku, ya. A book, 2 books, 3 books, 1 saudara laki-laki, 1 brother, 2 saudara laki-laki, 2 brothers. Tapi uang itu tidak bisa atau tidak pernah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pernah nggak teman-teman mendengar 1 uang, 2 uang, 3 uang? Never, right? Air misalnya, pernahkah teman-teman mendengarkan istilah 1 air, 2 air, 3 air? No. Tapi mereka ini punya kuantitas, atau kalau uang itu punya nominal, ya, ada nilai nominalnya, ya. For example, 100 rupiah, 1000 rupiah, okay? 2000 rupiah, okay? Jadi ada nilai nominalnya.
Nah, itu yang dihitung, bukan uangnya. Jadi tidak ada satu uang, dua uang, tiga uang. Makanya ini dimasukkan dalam kategori uncountable noun. Air misalnya benda cair, ya. You will not say satu air, dua air, tiga air, one water, two waters, three waters, no. But you have the quantity, ya. Anda punya kuantitasnya. Misalnya 1 liter air, a liter of water. 2 liter air, 2 liters of water, ya. 3 liters of water, 4 liters of water. Okay, so that is the difference. Nah, ini yang membuat perbedaan antara much dan many, baik itu benda yang bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung, ya. Jadi mungkin selama ini orang bertanya, uang itu kan berapapun nolnya bisa dihitung. Kenapa dia masuk dalam kategori uncountable noun? Yaitu tadi, karena tidak ada satu uang, dua uang, tiga uang, 4 uang, tidak ada. Tapi ada nilai nominalnya. Nah, nilai nominalnya itu yang bisa dihitung, ya, teman-teman. Okay, so that is the explanations that I can share for today. I hope that this is useful for you. Ya, semoga ini bermanfaat, ya. Dan bagi yang belum subscribe, you can subscribe. And then if you like this video, you can give me a thumbs up and you can share this video to others, ya. Bagi yang suka dengan video ini, silakan kasih jempolnya dan juga boleh share video ini. Dan yang bagi yang belum subscribe, silakan subscribe so you can get more videos when I upload. Okay, thank you everyone for watching. May God bless you all and see you.